Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menunaikan ibadah saum. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Adapun perkuliahan kita akan membahas tentang inovasi tenaga pendidik. Dalam hal ini, ada 4 bagian yang akan menjadi sub pokok bahasan, dimulai dari hakikat standar kompetensi guru, kemudian sertifikasi guru, pengembangan profesionalitas guru, dan peningkatan kemampuan profesional guru. Sebagai dasar hukum, dalam hal inovasi tenaga pendidik, diantaranya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, dan Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Kita awali dari bagian yang pertama adalah standar kompetensi guru. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan terkait dengan definisi kompetensi guru. Di antaranya pendapat yang pertama dari Brook dan Stone. Disampaikan bahwa kompetensi guru adalah gambaran yang bersifat kualitatif tentang hakikat dari perilaku guru, yang mana gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru ini adalah penuh arti. Kemudian pendapat dari Charles bahwa kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Jadi kalau kompetensi guru berarti perilaku guru yang bersifat rasional untuk mencapai tujuan yang sudah dipersyaratkan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di dalamnya disebutkan bahwa yang dimaksud kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Ya, jadi kompetensi guru ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku guru yang profesional. Adapun profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang perlu dimiliki atau bahkan harus dimiliki oleh seorang guru manakala ia menjadi guru yang profesional atau yang memiliki profesionalitas guru. Di antaranya adalah yang pertama, harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Ya, bahasa mudahnya adalah visioner, ya, mempunyai niat. Nah, ini adalah hal yang harus dimiliki terkait dengan bekal dalam menjalankan tugas profesi guru. Yang kedua adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu. Kemudian memiliki kualifikasi akademik yang sudah ditentukan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jadi kualifikasi akademik berbanding lurus dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Kemudian yang kelima adalah prinsip untuk menjadi guru yang profesional
yaitu harus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Yang keenam adalah memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Dan ini adalah bukan merupakan tujuan, tapi ini adalah dampak. Kalau guru bekerja secara profesional, maka akan berbanding lurus dengan besar penghasilan sesuai dengan prestasi dari kinerjanya. Kemudian memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan yang nanti disebut dengan PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dan juga memiliki organisasi profesi yang berwenang untuk mengatur hal-hal terkait dengan tugasnya. Dalam hal ini, organisasi profesi guru bisa berada dalam organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga untuk yang menjadi guru di madrasah ada yang disebut dengan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGMI. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Adapun standar kompetensi guru, menurut undang-undang ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang melekat pada diri seorang guru yang profesional, itu bisa diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru terkait dengan mengelola pembelajaran. Kompetensi kepribadian adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang mantap, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang arif, bijaksana, berwibawa, dan juga bisa menjadi teladan. Kompetensi sosial adalah bagaimana seorang guru mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan semua yang ada di sekolah atau tempatnya bertugas. Dan juga adalah kompetensi profesional, yaitu bagaimana seorang guru mempunyai kemampuan penguasaan materi pelajaran yang sesuai dengan bidang tugasnya secara luas dan mendalam. Nah, adapun domain dari kompetensi guru, untuk guru mata pelajaran atau guru pembelajaran ada 14 kompetensi yang dipetakan dari 4 kompetensi dasar tersebut. Sedangkan untuk guru bimbingan konseling atau yang biasa disebut konselor mempunyai 17 kompetensi. Karena kita ada di pendidikan matematika, maka fokus kita ada pada 14 kompetensi guru pembelajaran. Ada 7 kompetensi yang termuat dalam bagian kompetensi pedagogik, 3 kompetensi kepribadian, 2 kompetensi sosial, dan 2 kompetensi profesional. Masing-masing kita bisa jelaskan sebagai berikut. 7 kompetensi pedagogik yang wajib melekat pada diri seorang guru diantaranya adalah bagaimana seorang guru harus mengenal atau memahami karakteristik dari semua anak didiknya, dari latar belakangnya, dari potensi akademiknya, terkait dengan peserta didik. Kemudian kompetensi pedagogik yang kedua adalah bagaimana seorang guru harus menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian juga harus mampu mengembangkan kurikulum, harus mampu membangun atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, harus mampu memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan semua peserta didik, dan mampu melakukan penilaian serta evaluasi. Nah, ini adalah 7 kompetensi yang melekat pada diri seorang guru
terkait dengan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran atau kompetensi pedagogik. Dari mulai mengenal karakteristik peserta didiknya sampai dengan melakukan penilaian dan evaluasi. Adapun kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ada 3 indikator kompetensi kepribadian. Di antaranya adalah seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma, baik norma agama, norma hukum, norma sosial, dan juga budaya yang ada di sekolah setempat atau masyarakat setempat yang disebut dengan muatan lokal. Kemudian termasuk kompetensi kepribadian adalah indikatornya seorang guru harus menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Kemudian mempunyai etos kerja, semangat kerja yang tinggi, mempunyai tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru. Nah, ini adalah poin-poin yang terdapat kompetensi yang ada pada bagian kompetensi kepribadian. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian 2 kompetensi sosial diantaranya adalah bagaimana seorang guru harus mampu bersikap inklusif, bersikap terbuka, kemudian bertindak objektif, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, antara guru yang satu dengan guru yang lain, tidak membuat gap atau katakanlah pemisah-pemisah. Maka disitulah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membangun sikap dan tindakan yang mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang luas, baik dengan peserta didik, dengan teman sejawat, dengan pimpinan, atau bahkan dengan masyarakat secara luas. Kemudian yang termasuk kompetensi sosial berikutnya adalah kompetensi yang mana guru harus mampu berkomunikasi dengan sesama guru, dengan tenaga pendidikan, dengan orang tua, dan juga dengan masyarakat. Nah, jadi itu adalah 2 kompetensi sosial yang melekat pada seorang guru. Dan 2 di antara yang lain adalah kompetensi profesional, yaitu terkait dengan penguasaan materi, struktur materi, konsep, dan juga pola pikir keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian kompetensi profesional berikutnya adalah mengembangkan keprofesian yang ada pada tugas profesionalnya melalui tindakan reflektif. Ya, jadi harus terus melakukan refleksi atau bagaimana bisa mengevaluasi. Kemudian pada follow up-nya atau tindak lanjut dari hasil refleksinya. Nah, itu adalah standar kompetensi guru. Adapun yang kedua adalah sertifikasi guru. Yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Jadi kalau guru sudah memenuhi 4 kompetensi yang sudah diatur oleh undang-undang yang tadi disampaikan dalam standar kompetensi guru, maka berhak guru tersebut untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru yang profesional. Dan prosesnya adalah sertifikasi guru. Yang dimaksud dengan guru profesional adalah apabila guru sudah memenuhi syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jadi guru profesional adalah syarat mutlak terciptanya pendidikan yang berkualitas. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh pendidikan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan atas guru yang profesional. Nah, jadi sertifikasi guru itu adalah 2 kata kunci. Bagaimana memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang profesional.
Sehingga bisa dikatakan bahwa sertifikasi ini adalah merupakan sarana atau alat, instrumen untuk mencapai suatu tujuan kualitas. Jadi sertifikasi bukanlah tujuan, tapi sertifikasi adalah sarana atau alat, instrumen untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan utama dari seorang guru mengikuti sertifikasi adalah bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ya, jadi tunjangan profesi itu hanyalah hadiah. Jadi yang harus diingat dan ditanamkan dalam pemahaman kita bahwa mengikuti sertifikasi guru bukan tujuan utamanya adalah mendapatkan tunjangan profesi. Tapi bagaimana dengan mengikuti sertifikasi guru ini harus mampu menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang guru yang sudah memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi guru yang tadi disebutkan, 4 kompetensi guru. Jadi harus mampu menunjukkan bahwa guru tersebut yang sudah melalui proses sertifikasi guru memiliki kompetensi yang sudah disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Adapun tunjangan profesi itu adalah konsekuensi logis yang menyertai dari kemampuan yang dimaksud. Ya, jadi hadiah. Jadi kompensasi saja tunjangan profesi itu, tapi tujuannya adalah bagaimana mampu menunjukkan kemampuan atau kompetensinya dalam melaksanakan tugas profesional. Nah, itu adalah yang harus dibangun. Jadi jangan sampai ada tujuan sertifikasi adalah berhenti hanya sampai mendapatkan tunjangan profesi sehingga lupa bahwa esensi daripada sertifikasi guru adalah bagaimana menunjukkan sikap yang profesional. Adapun tujuan dari sertifikasi guru diantaranya untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi sebagai uji kelayakan. Jadi kalau guru yang sudah tersertifikat, yang sudah memiliki sertifikat, maka berarti layak sebagai guru yang memiliki peran tugas sebagai agen pembelajaran. Kemudian, tujuan sertifikasi guru yang berikutnya adalah meningkatkan proses dan juga mutu hasil pendidikannya. Jadi baik dari sisi proses dan juga hasil. Nah, maka itu adalah harus meningkat dengan adanya sertifikasi. Kemudian juga meningkatkan martabat guru. Ya, jadi nanti akan menjadi guru yang bermartabat karena profesional. Ya, jadi diakui dengan tugas keprofesionalannya. Jadi akan mampu meningkatkan kredibilitas dari seorang guru. Dan juga mampu meningkatkan profesionalitas dari guru yang sudah melalui proses sertifikasi. Nah, itu adalah 4 tujuan sertifikasi guru. Dimulai dari menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan kualitas, proses, dan juga hasil pendidikan, kemudian meningkatkan martabat guru dan juga meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat dari sertifikasi guru diantaranya adalah melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Ya, jadi ini menjadi jaminan bahwa dengan sertifikasi guru bermanfaat untuk memastikan bahwa guru dalam menjalankan tugas profesionalnya itu bebas dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Yang mana praktik-praktik yang tidak kompeten ini akan dapat merusak citra dari profesi guru. Kemudian juga bisa melindungi masyarakat. Jadi kalau tadi melindungi dari aspek gurunya, kalau yang kedua adalah manfaatnya melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Karena masyarakat adalah sebagai pengguna pendidikan. Nah, jadi melindungi profesi guru berarti sebagai subjek dan melindungi masyarakat sebagai objek. Kemudian membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi dengan sertifikasi guru bisa dipastikan bahwa semua tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang ada di suatu lembaga penyelenggara pendidikan, maka akan dipastikan mempunyai kompetensi atau yang sudah kompeten. Sehingga bisa berguna menjadi salah satu bagian dalam menyeleksi pelamar yang kompeten. Jadi kalau nanti mempunyai lembaga pendidikan, ketika ada di antara yang melamar untuk menjadi pendidik di lembaga tersebut, maka bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan kalau sudah mempunyai sertifikat pendidik. Dan manfaat lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya konsekuensi ya, atau dampak dari semua proses yang sudah dilalui. Adapun kebijakan sertifikasi guru, karena tadi dibatasi tujuan dan kebijakan, sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat pendidikan sebagai profesionalisme guru. Kebijakannya adalah, kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal yang ke-8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun bagian sertifikasi guru itu adalah bisa di bagian ini. Jadi memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini adalah prosesnya, sertifikasi guru. Kemudian di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dari undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana pasal 8 itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Jadi ada yang sudah dipersyaratkan yang harus dipenuhi sehingga guru tersebut berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, itu adalah kebijakan sertifikasi guru menurut undang-undang. Adapun turunannya dalam Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi guru dalam jabatan di sini hakikatnya adalah merupakan penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan ada 8 standar nasional pendidikan. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu yang standar yang keempat. Jadi penerapannya adalah dengan sertifikasi guru dalam jabatan, salah satu di antaranya. Kemudian ada standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga ada standar penilaian. Nah, jadi 8 standar nasional pendidikan, salah satu di antaranya penerapannya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan sertifikasi guru dalam jabatan. Syarat sertifikasi guru sama dengan syarat untuk PPG atau pendidikan profesi guru. Adapun syarat sertifikasi guru ada 2. Secara garis besar ada syarat umum dan ada syarat khusus. Syarat umumnya ada 9 syarat, yaitu berpendidikan terakhir S1 atau D4, kemudian guru PNS maupun guru non-PNS dalam jabatan yang sudah mengajar, maka sudah terdaftar sampai dengan Desember 2015 periode tugas mengajarnya. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, jadi tidak atau belum melalui proses sertifikasi. Kemudian memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dan ini adalah menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap pendidik atau tenaga pendidikan. Kemudian maksimal usianya 58 tahun. Kemudian kualifikasi akademiknya sesuai dengan bidang studi yang dipilih dalam PPG-nya. Jadi kalau kualifikasi akademiknya pendidikan matematika atau tadris matematika,
maka nanti sesuai dengan bidang studi yang dipilih dalam PPG-nya. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan terlarang atau nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian sehat jasmani dan rohani, dan syarat umumnya adalah memiliki kelakuan baik. Adapun syarat khususnya adalah merupakan rincian atau pembuktian dokumen dari syarat umum. Kalau tadi syaratnya minimal S1 atau D4, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah memfotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pendidikan tinggi yang mengeluarkannya atau yang terakreditasi. Kemudian fotokopi SK pengangkatan pertama selama 5 tahun terakhir dilegalisir oleh Dinas Pendidikan untuk PNS dan non-PNS yang mengajar di sekolah negeri. Dan apabila guru tetap yayasan, maka legalisasinya adalah oleh ketua yayasan. Nah, ini adalah sebagai rincian dari sudah mengajar selama 5 tahun terakhir. Kemudian, khusus guru non-PNS harus melampirkan bukti memenuhi beban mengajarnya 24 jam tatap muka dalam setiap pekannya. Selanjutnya, jika sudah sedang mengajar atau sudah menjadi seorang guru, maka harus melampirkan atau menyertakan surat izin untuk mengikuti PPG dari pejabat berwenang. Ini untuk yang PPG. Kemudian surat keterangan bebas nafza, surat keterangan sehat jasmani rohani, dan surat keterangan catatan kepolisian untuk kelakuan baik. Adapun tahapan proses sertifikasi guru yang harus dilalui ada 8 tahapan, dari mulai pendaftaran online melalui SIM PKB, kemudian melakukan pretest meliputi tes potensi akademik, tes bidang studi, tes pedagogik, dan juga minat bakat. Yang nanti setelah tes, maka akan ada pengumuman melalui laman GTK, dan jika dinyatakan lolos, maka mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan LPMP akan memverifikasi berkas. Kemudian jika lolos lagi dari verifikasi berkas, maka akan mendapatkan informasi penempatan PPG di LPTK untuk verifikasi ijazahnya. Dan selanjutnya masuklah ke proses PPG atau pendidikan profesi guru menggunakan daring. Lalu ada PPL, praktek pengalaman lapangan, sampai nanti ada UKM PPG, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ketika lulus dari UKM PPG ini, maka barulah diterbitkan sertifikat pendidik. Artinya, guru yang bersangkutan berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai guru profesional. Nah, itu adalah tahapan proses dalam sertifikasi guru. Ini sebagai contoh yang pernah Bapak lalui tahapan proses itu dan sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, jadi nanti isinya adalah guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai guru profesional. Bidang studinya sesuai dengan pada saat pengajuan. Nah, jadi ini adalah endingnya. Jadi akhirnya akan mendapatkan selembar sertifikat pendidik. Nah, jadi itu proses yang panjang. Itu adalah bagian sertifikasi guru. Adapun bagian yang ketiga adalah pengembangan profesi guru. Jadi ketika sudah memenuhi standar kompetensi guru, melalui proses sertifikasi guru, dinyatakan sebagai guru yang profesional, maka langkah berikutnya adalah harus terus mengembangkan diri. Jadi pengembangan profesi guru berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru adalah proses kegiatan dalam rangka menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Tentu seiring dengan perkembangan zaman, maka kemampuan profesional guru harus mampu menyesuaikan. Maka disitulah pentingnya pengembangan profesi guru berkelanjutan. Jadi tidak berhenti
sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Tetapi terus pengembangan profesi guru berkelanjutan menyesuaikan dengan kemampuan profesional guru dengan tuntutan yang ada. Pada dasarnya adalah pengembangan profesi guru ini merupakan upaya peningkatan kualitas dari kompetensi seorang guru, yang mana pengembangan profesi guru diarahkan pada kualitas profesional, penilaian kinerja secara objektif, dan dalam rangka itu semua untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya. Nah, jadi itu adalah pengembangan profesi guru. Adapun indikator-indikator dari pengembangan profesi guru diantaranya adalah mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesinya dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, kemudian mengembangkan berbagai model pembelajaran, menulis karya ilmiah, membuat alat peraga atau media, dan mengikuti pendidikan kualifikasi. Nah, ini adalah pengembangan profesi guru yang bisa dilakukan dengan jalan mengikuti perkembangan yang ada. Dari mulai update informasi perkembangan iptek, kemudian update model-model pembelajaran, kemudian juga menulis karya ilmiah, ada yang disebut dengan PTK, penelitian tindakan kelas, membuat alat peraga atau media yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian mengikuti pendidikan kualifikasi, kemudian juga terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum. Adapun di antara inovasi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB, ada 7 di antaranya yang tadi sudah disampaikan secara pendahuluannya di awal. Di antaranya inovasi terkait dengan PKB ini adalah peningkatan kualifikasi, ya, berarti terus kalau bisa melanjutkan pendidikan, kemudian melalui proses sertifikasi guru, peningkatan kompetensi, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, sampai nanti tunjangan guru. Nah, itu adalah di antara inovasi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang jadi permasalahan adalah ketika dalam pembinaan profesional guru, ada di antaranya adalah masalah yang terjadi, ada sebagian atau bahkan sebagian besar bisa jadi persepsi guru yang masih cenderung melihat hasil yang cepat, ingin melihat hasil yang cepat. Ya, jadi kurang bisa untuk mengikuti proses. Karena terkait dengan pengembangan ini pasti membutuhkan proses yang relatif lama. Kemudian juga masalah berikutnya adalah ketika mengumpulkan guru dalam jumlah yang besar, maka itu akan menjadikan superficial, jadi sangat dangkal pembinaannya. Jadi ketika jumlahnya banyak dikumpulkan, maka muatan pembinaan sangat dangkal. Kemudian program-program pembinaan guru kurang adanya tindak lanjut. Jadi kalau sudah dalam proses pembinaan, nah tindak lanjutnya kurang diperhatikan. Yang penting sudah ada pembinaan, pada saat implementasinya bagaimana itu tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian juga biasanya terbentuk telling and discussion yang dangkal. Ya, jadi diskusinya juga dangkal, dan ini adalah gambaran daripada masalah-masalah pada proses pembinaan profesional guru. Jadi dari gurunya, dari mekanismenya, dan juga dari prosesnya. Adapun yang terakhir adalah peningkatan kemampuan profesional. Ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah oleh guru, dan yang kedua adalah oleh kepala sekolah. Peningkatan kemampuan profesional oleh guru diantaranya dengan membaca buku-buku pendidikan, dengan membaca dan menulis karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ataupun yang sejenisnya, kemudian mengikuti berita aktual khususnya dalam dunia pendidikan, mengikuti pelatihan, aktif mengikuti MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau KKG, kelompok kerja guru, kemudian melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi, yang tadi baik dalam bentuk PGRI ataupun PGMI. Nah, jadi ini adalah yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dengan baca buku, dengan baca karya ilmiah, menulis karya ilmiah,
kemudian mengikuti update berita pendidikan, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, kemudian aktif di MGMP, aktif dalam organisasi profesi PGRI atau PGMI. Nah, itu adalah gambaran yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru oleh gurunya. Adapun oleh kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan profesional guru, diantaranya ada 5, yaitu melakukan pembinaan terhadap guru-guru, memberikan supervisi pendidikan. Nah, jadi yang selama ini kadang ketika supervisi pendidikan seolah-olah hanya formalitas. Nah, maka inilah kelemahan. Supervisi pendidikan kalau dijalankan secara profesional akan berbanding lurus dengan perubahan, ya, peningkatan kemampuan profesionalnya. Kemudian mengadakan penataran atau workshop, melakukan kunjungan antar sekolah, ya, studi banding ke sekolah-sekolah yang banyak inovasinya atau dikenal memiliki inovasi yang luar biasa. Kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kepala sekolah tidak dibenarkan ketika membatasi atau bahkan melarang guru-gurunya yang mau untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional. Justru disitulah upaya peningkatan kemampuan profesional guru yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan. Terlebih kalau nanti bisa menyediakan beasiswa pendidikannya. Nah, maka itulah gambaran inovasi tenaga pendidik terkait dengan pembahasan kita. Terima kasih dan mudah-mudahan kalian semua siap dan menjadi guru yang profesional. Jadilah guru yang profesional yang menguasai standar kompetensi guru, 4 standar yang tadi sudah disampaikan. Kemudian melalui proses sertifikasi mendapatkan sertifikat pendidik yang bukan hanya untuk berdampak kepada kesejahteraan guru, tapi akan mampu meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selamat berinovasi, semoga mampu menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.